Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baik yang sedang ada di channel Gudang Emas dan Perak ataupun Mentor Keuangan, ini karena saya nggak tahu mau akan saya upload di salah satu atau dua-duanya. Tapi karena ini tentang memilih emas atau perak, lalu kemudian emas dan perak itu juga bisa menjadi salah satu instrumen investasi untuk teman-teman dalam perencanaan keuangan. Jadi kayaknya akan saya upload di keduanya deh ya. Oke, jadi judulnya kali ini kamu pilih yang mana, emas atau perak. Ini kayak judul lagu aja ya. Nah, kalau yang tahu lagunya pasti langsung kamu pilih yang mana, emas atau perak. Dan video ini dibuat tanggal 17 Agustus 2022. Oke guys, kita langsung aja ya, nggak usah pakai lama-lama. Ada apa nih di slide ini? Jadi kalau tadi kan kita mau memilih ya yang mana sih yang lebih bagus ya, lebih oke ya, mana yang kurang perform gitu, emas atau perak. Nah, kali ini saya mau coba kasih lihat dari chart harga aja ya, yang paling sederhana. Jadi ini saya dapat dari goldprice.org, gold chart ya, di sumbernya ini ya, grafik harga emas dalam US dollar selama 20 tahun terakhir. Jadi tahun 2022 dimulai dari tahun 2002 di sini ya, teman-teman. Nah, kalau dalam US dollar ini kita lihat nih. Ini dia naik ya, lalu dia turun dari 2011-12 ya. Lalu dia naik lagi sampai sekarang. Terakhir ini gambar ini diambil tanggal 29 Juli ya, udah lama walaupun jadi baru dibikin video ini tanggal 17 Agustus, tapi ini sudah saya ambil gambarnya sejak 29 Juli. Dia terakhir di 1763. Nah, kalau sekarang mungkin udah di 1800, tapi kadang naik turun lagi ke 1700-an sekian puluh ya. Nah, ini dalam US dollar. Naik turun naik. Tapi kalau teman-teman lihat secara trennya jangka panjang, ini kan dia naik. Kalau mediumnya dia ada yang naik turun naik. Tapi kalau jangka panjang lihat dari 10.000 sekarang di ini ya, 10.000 US dollar per kilogram, sekarang di 56.000. Atau kalau pakai satuan troy ounce, tadinya ada di berapa nih, mungkin 200-300 di sini, lalu sekarang 1.700. Jadi selama 20 tahun dia naik. Nanti kita akan lihat grafik lainnya ya. Oke, sekarang itu kan kalau dalam US dollar. Nah, sementara kita tahu bagi yang menonton video ini yang sedang berada di Indonesia, tentunya para pemirsa Mentor Keuangan dan Gudang Emas dan Perak. Nah, ini grafiknya dalam IDR ya. Dalam IDR gimana? Ternyata dari tahun 2002 naik lalu turun dikit ya di sini. Beda nggak kira-kira? Sebelumnya seperti ini, ada naik, yang merah ini ya. Kalau kita lihat yang merah ini tadi, dia naik, turun, naik. Ya secara jangka panjang dia tetap naik. Tapi kalau dalam US dollar, dalam rupiah, dia naik. Di sini ada turun juga sih ya, yang waktu itu. Tapi naik lagi, naik, ini turun lagi. Ya. Jadi kalau saya komentar mengenai grafik ini lebih kenaikannya lebih stabil ya. Dia lebih turun naik terus dibandingkan dengan grafik sebelumnya dalam US dollar. Ada penurunan yang cukup tajam ya, dari per troy ounce sekitar 1.800 nih ya di sini. Di sini 1.800, lalu dia turun ke di sini 1.000 berapa ini? 1.050, 1.100 mungkin. Ya, cukup panjang juga, cukup penurunannya cukup tinggi lah ya. Itu dalam US dollar. Ini emas dalam rupiah. Nah, kenapa harganya bisa berbeda nih antara yang dolar dan rupiah ya? Kenapa kalau rupiah cenderung naik terus? Karena masih ada satu faktor lagi ya, dari dolar ke rupiah, tentunya adalah faktor nilai tukar rupiah terhadap dolar. Yang seperti kita tahu, secara jangka panjang kemarin ini nilai rupiah terus melemah terhadap US dollar. Jadi ya hasilnya seperti ini.
harga emas yang walaupun di tahun 2012 dia mengalami penurunan sampai 2016, ternyata dari 2012 sampai 2016 dia ada turun juga ya sebenarnya, tapi nggak terlalu signifikan seperti di US dollar. Di rupiah hanya turunnya ya berapa nih, dari 550 per kilogram ini ya, lalu mungkin di 500 ya. Tidak terlalu ini signifikan penurunan dalam US dollar. Oke, ini mengenai emas. Grafik selanjutnya adalah perak. Kan kita mau ceritanya menimbang-nimbang nih antara emas atau perak. Nah, kalau perak gimana dalam US dollar selama 20 tahun terakhir? Ini dia naik, turun, lalu tiba-tiba naik, lalu turun. Oke, konsolidasi, naik, turun. Nah, ini gambarnya jadi kayak gunung sama bukit gitu ya. Nah, kalau rupiah gimana? Nah, naik, turun. Wah, ini lebih aneh lagi, jadi naik turun ya. Kalau ini naik turun, wah, lebih cenderung yang ini naiknya belum terlalu kalau yang di sini ya, di tahun antara 2016 sampai 2022 ini. Jadi komentarnya apa nih? Kalau menurut saya ini fluktuasinya luar biasa ya, dari 2002 ke 2012, 10 tahun tiba-tiba dari 100 ke 1.500, luar biasa. Lalu tiba-tiba turun lagi sampai di harga 500. Ini perak dalam US dollar. Kalau dalam rupiah gimana? Sebelumnya secara garis long termnya masih naik ya sebenarnya perak. Kalau dalam rupiah juga tetap naik. Ya kelihatan seperti ini garisnya ya. Secara jangka panjang, ini US dollar, ini harusnya rupiah ya yang ini. Ini salah tulis saya. Ini grafiknya dalam rupiah. Ini masih dia tetap naik. Jadi baik itu emas maupun perak sama-sama secara jangka panjang dalam 20 tahun cenderungnya adalah uptrend ya, harganya naik. Nah, kalau ini kita lihat namanya gold silver ratio ya, ini membandingkan antara rasio harga emas dengan perak. Jadi ini gambar ini diambil tanggal berapa nih, nggak ada tanggalnya ya, mungkin nggak jauh-jauh beda dengan Juli Agustus kemarin ya. Rasionya sekarang adalah di 88, waktu itu sempat di 90. Di salah satu video saya mengatakan ini sampai 90. Jadi jarang banget ya. Ini kalau grafik ini dari tahun 74 bahkan. Gold silver ratio menyentuh angka 90 itu di rentang ini, di sini, lalu di sini 4 kali ya. Kalau nggak salah kemana saya bilang 5 kali. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jarang banget gold silver ratio ini menyentuh angka 90, bahkan pernah sampai angka di 125 ini hanya 2 kali. Ini maknanya apa? Jadi kalau gold silver rasionya menyentuh 80 atau 90, ini secara relatif harga perak ini undervalue dibandingkan dengan emas, karena rasio yang lazim ya di sejak zaman dulu adalah antara 10 sampai 15. Nah, jadi ini harga perak ini masih sangat undervalue. Seperti kita lihat tadi di grafiknya per kilogram. Nah, ini perak itu sekarang 9 juta ini per kilogram, berarti sekitar 9.800, 10.000 rupiah per gramnya. Kalau emas, nah teman-teman udah lebih hafal emas ya. Emas itu sekarang sekitar 850.000 lah. Kalau ini hanya 10.000, jadi sangat jauh ya selisih harganya per gramnya antara emas dan perak. Oke, lalu nah ini adalah kalau grafik ini adalah gold silver ratio dalam US dollar ya, 88,14. Tapi kalau kita lihat di Indonesia, nah ini saya pakai acuan harga Antam. Ini kalau di 29 Juli kemarin, gold silver ratio dari mana? Ini saya ambil dari harga jual Antam emas dan harga jual Antam untuk
perak ya. Kalau ini 982 lalu ini 1550, maka rasionya 93. Lalu per tanggal 16 Agustus kemarin emasnya 980 turun 2000 ya, dari 29 Juli harga peraknya tetap 92,81. Artinya gold silver rasionya malah lebih tinggi ya di sini apabila digunakan kurs rupiah. Nah, sama seperti di grafik sebelumnya, kalau kita membandingkan antara harga emas dalam US dollar dan rupiah, cenderung naikannya lebih stabil yang rupiah. Kalau ini pun juga, ini memang sangat fluktuasi sih ini ya, tahun 2010 sampai 16, dan di sini juga, tapi nggak setajam pergerakannya dalam US dollar, fluktuasi di dalam rupiah ini. Tapi kalau saya lihat sih perak cenderung lebih ada fluktuasi ya, kalau rupiah ya, maksudnya gini, dia naik banget lalu turun, naik turun. Kalau emas ya ini bisa dibilang naik aja gitu, seperti itu ya. Ini menurut saya tidak harus diikuti, ini kan namanya juga pendapat ya, jadi kalau ada yang mau yang lain juga silakan aja. Nah, ini gold silver ratio dalam Indonesian rupiah mengacu pada harga antam 90. Kalau lagi seperti ini 90 teman-teman ya, ini kalau pendapat saya juga ya, nggak harus diikuti dan belum tentu benar. Kalau saya cenderung akan lebih banyak mengakumulasi perak dibandingkan dengan emas. Jadi misalnya saya punya uang 1 juta, mungkin 75%, 80%-nya saya belikan perak, 20%-nya saya gunakan untuk membeli emas. Nah, ini ada data juga dari grafik yang tadi, dari gold price tadi ya. Ini saya coba ambil angkanya yang terlihat dalam grafik itu. Kalau di harga emas kebetulan kita bisa dapat harga per tiap akhir tahun ya di sini nih. Ini harga akhir tahunnya di sini US dollar. Tapi kalau harga perak kebetulan dalam grafik itu saya nggak dapat yang paling misal 30 Desember. Ada kadang November, kadang Desember. Nah, ini saya catat tanggalnya di sini. Jadi ya nggak terlalu apple to apple ya, tapi paling tidak dia berada di kisaran akhir tahun. Saya ambil dari tahun 93. Jadi kalau tadi grafiknya 20 tahun, kalau ini bisa mencapai 30 tahun ya. Nah, saya pengen cari rata-ratanya berapa ya, pakai geometric mean. Saya udah hitung adalah kalau emas ini 10,51% per tahun, kalau perak 10,54%. Aduh, ini kayaknya sih nggak jauh beda ya, bisa dibilang sama bahkan ya, dalam waktu 30 tahun ini ya. Saya nggak hitung kalau 20 tahun, kalau 10 tahun seperti apa. Tapi kalau 30 tahun, angkanya menunjukkan seperti ini. Memang kalau teman-teman lihat drawdown-nya yang paling signifikan ya, ini ada di misalnya harga emas ya. Penurunan, kenaikannya bahkan ya, kenaikannya atau penurunan ini di sini. Di tahun 97, 98. Ini kita tahu terjadi krisis moneter. Jadi kurs rupiah itu melonjak ya, dari waktu itu 2.500 ke 17.000 mungkin sempat ya di situ. Naikkan 83%, 43%. Ya 30 lagi yang luar biasa. 38% itu tahun berapa? 2007, 2008. Krisis juga ya kalau nggak salah ya. 2010, 24%. Turun 8% paling agak jauh ya. Yang turun di atas 8% ada nggak? Nggak ada ya, 2%. Banyakan naiknya ya teman-teman ya. 14% naik, 26% naik ya. Akhirnya angkanya menjadi 10,51%. Kalau perak gimana? Kalau perak kita lihat tadi di grafiknya itu cenderung naik turunnya lebih fluktuatif dibandingkan dengan emas. Kita buktikan ya. Kalau di range harga ini tadi cenderung emas itu naik terus ya. Kalau di grafik kalau di data harganya gimana? Ini turun, ini naik 21% perak. Ini naik 68%, naik 95%, luar biasa. Naik 16, ini turun 9 ya. Turun 7. Kalau tadi yang emas itu paling turunnya tadi berapa? Di 82% ya. Ini 11% ada nih turunnya. Agak tinggi juga. Agak curam. Selebihnya perak gimana nih? Naik 20, naik 30, naik terus, naik 54%.
teman-teman, ini pertama kalinya saya coba analis. Ini langsung ya di sini ya. Datanya ini kemarin saya ambil, saya buat, saya tulis. Beberapa teman di grup ada yang udah minta sok silakan dianalisa, saya belum analisa. Jadi ini pertama kali saya lakukan analisanya. Kalau saya lihat seperti ini, kenaikannya luar biasa ya. Tahun 1998 dia 68%, 95%. Emas 83%, 43%. Ntar saya ganti warna biar ya. 83 sama 43 ini 68 sama 95% pada saat krisis. 2008 gimana? 2007 8 38 21 di emas. Nah, perak malah diem aja. Kok bisa gini ya? Tapi sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya lihat kenaikan peraknya 20, 30, 34, 54. Sementara kalau di emas 13, 15, 25 yang perak malah lebih jauh ya. Dan pada saat krisis dia diem malah. Apakah mungkin karena perak itu banyak digunakan untuk industri ya? Nah, nggak tahu. Saat ini perak itu memang cenderung lebih banyak digunakan untuk industri. Belum banyak orang yang menggunakan perak sebagai instrumen investasi. Bisa jadi karena ini saat krisis, industrinya turun, permintaan perak pun turun. Jadi harganya ya diem aja. Tapi setelah krisis 2008 selesai, kita lihat peraknya naik 31, 52%. Nah, ini turunnya yang dalam ya teman-teman, 26 sama 17%. Turun lagi 11% di tahun 2018 dan 14% di 2021. Sebelumnya naik 56%. Tapi anyway, dalam kurun waktu 30 tahun baik emas maupun perak ternyata mencatatkan kenaikan rata-rata yang 10% menurut teman-teman di zaman sekarang, di mana bunga deposito kali ya yang paling aman lah, dianggap aman berapa? 3, 4%? 4% tuh kalau korporasi itu udah bagus banget kali. Kalau buat teman-teman yang menabung di bank mungkin cuman 1%, 2% ya. Belum lagi dipotong biaya administrasi, habis lah itu bang. Ya. Oke, jadi ini ya perbandingan harga emas dan perak selama 30 tahun. Kesimpulannya apa nih? Ini belum sampai kesimpulan. Dan saya juga kayak nggak akan buat kesimpulan. Silakan teman-teman simpulkan sendiri aja. Tadi dikira saya kasih saran. Nah, ini ada apa lagi? Ini kalau tadi 30 tahun, ini 20 tahun. Harga emas dalam US dollar naik berapa ini? Dalam US dollar harga emas itu naik warnanya kurang. Oke. 473%. 20 tahun. Setahun gimana? 0,84. 5 tahun gimana? 41%. Oke, 5 tahun. Dan yang sudah sering saya sampaikan, kalau saya cenderung mengatakan bahwa kalau Anda menggunakan emas itu sebaiknya sebagai instrumen investasi ya, adalah untuk jangka menengah sampai panjang. Jadi bukan untuk jangka pendek. Jadi kalau ada yang tanya, kalau buat anak sekolah 1 tahun 2 tahun lagi dibeliin emas berapa gram? Enaknya gimana? Ya kalau saya bilang sih nggak usah dibeliin emas, tabung aja di tabungan biasa ya, mentok-mentok deposito, atau kalaupun mau pakai reksadana pasar uang aja yang lebih stabil. Nah, ini emas 20 tahun 473% dalam US dollar. Kalau dalam rupiah 836%. Sih, Anda bisa lihat perbedaannya US dollar ke rupiah. Kalau teman-teman hidup di negara yang menggunakan US dollar ya naiknya segini. Tapi kalau hidup di Indonesia naiknya segini. Ya. Kalau perak gimana? Perak 300%, 62%, 20 tahun. Kalau rupiah gimana? 652%. Dua kalinya ya. Ini tadi 400, ini 800 ya. Ini 400, ini 800%. Ini 360, ini 652. Hampir 2 kalinya. Jadi ya itu antara emas sama perak. Loh, tapi nanti ada yang nanya dong, kalau 30 tahun kok cuman 10,54%, 10% naiknya ya. Ini kan rata-rata dalam setiap tahunnya. Kalau ini dihitung dari awal sampai akhirnya ya, depan sampai belakang.
Oke, nah kalau ini adalah slide global ya, umum ya, perbandingan antara risk dan return ya. Ini instrumennya apa aja nih? Deposito, tabungan, reksadana, obligasi. Ya semakin tinggi returnnya, maka risikonya juga semakin besar. High risk, high return ya. Kalau yang di tengah-tengah apa? Ya di tengah-tengah returnnya sedang nggak, bisa ada emas, ada reksadana campuran, resikonya pun menengah. Bisa properti juga ya. Tapi properti pun kadang ada yang resikonya cukup tinggi ya, terutama di lokasi yang mungkin masih tanda kutip belum terlalu berkembang, tapi teman-teman sudah mungkin ada informasi tertentu akan di sini akan jadi rame ya. Itu semi-semi berisiko tinggi ya, karena kalau sampai rencana itu nggak jadi ya harganya nggak akan naik seperti yang diharapkan. Jadi macam-macam. Dan semua ini ada resikonya, termasuk bahkan tabungan atau deposito pun ada resikonya. Banknya bangkrut, makanya ada lembaga penjamin simpanan. Seperti yang terjadi di Cina beberapa bulan kemarin, di Henan itu orang nggak bisa narik tabungannya, ya. Dan dilalah LPS setempatnya pun tidak menjamin karena dana yang dimasukkan nasabah ke dalam bank tersebut ternyata bukan masuk ke tabungan atau ke deposito, tapi ternyata ke instrumen investasi. Akhirnya itu pun nggak dijamin ya. Nah, ya ini pemahaman sebelum berinvestasi ya. Teman-teman harus lihat prosesnya seperti apa ya, risk returnnya seperti apa ya. Buatnya apa nih? Real, finansial ya. Apakah ini sektor real, apakah ini sektor finansial, bentuknya fisik, apakah digital ya. Keuntungan tawarkan apa aja, di mana memperolehnya, siapa providernya, perorangan atau perusahaan atau teman, kapan saya bisa memperolehnya, kapan saya bisa melikuidasinya dengan cepat. Nah, terkait dengan topik hari ini emas atau perak, ya ini teman-teman juga harus ini ya paham bahwa emas itu tidak memberikan recurring income seperti kalau tabungan atau deposito memberikan bunga bulanan. Lalu saham memberikan dividen, ada yang 6 bulanan, ada yang tahunan. Atau kalau teman-teman punya bisnis bisa memberikan penghasilan bagi hasil kepada teman-teman, mungkin ada yang tiap bulan, ada yang tiap 3 bulan atau tahunan. Nah kalau emas atau perak ini nggak memberikan hal tersebut, jadi hanya dalam kenaikan nilainya. Dan untuk mendapatkan merealisasikan nilai tersebut, teman-teman harus melikuidasi si emas atau perak. Jadi emas atau perak ini pun sendiri juga jenisnya sangat banyak ya teman-teman ya. Ada batangan, ada perhiasan. Jadi kalau untuk investasi kebanyakan orang akan memilih emas batangan ya, karena kalau perhiasan ada pada saat dilikuidasi itu akan ada penurunan, tidak dihitung ongkos pembuatan perhiasan tersebut. Tapi kalau emas batangan, karena tidak ada ongkos bikin yang terlalu besar, ongkos cetaknya, nilainya bisa lebih terjaga. Tapi ini pun juga masih harus dilihat lagi emasnya seperti apa. Sekarang emas itu banyak banget ya. Emas batangan, ada emas batangan, emas kecil-kecil, ada dinar. Yang perak pun ada perak batangan, ada koin perak, ada koin dirham, ada yang koin untuk koleksi, ada yang koin untuk koin-koin generik. Kalau ada yang bilang malah koin sayur gitu ya. Kalau saya sempat tanya dari teman saya tuh, kok namanya koin sayur aja? Soalnya dibikinnya banyak banget kepingannya dan setiap tahun selalu ada. Tapi ya kalau untuk yang koin koleksi, dia lebih terbatas jumlahnya dan premiumnya akan lebih tinggi. Jadi kalau harga perak tadi per gramnya 10.000, pada saat dicetak untuk koin yang kolektor bisa jadi 20.000 per gram, 25.000 per gram, banyak seperti itu ya. Ini coba saya kasih lihat beberapa ini ya, jenis emas atau perak ya. Kalau teman-teman siapa tahu ingin juga memiliki, harus paham juga bahwa banyak sekali jenis-jenis emas dan perak. Nah ini beberapa contoh emas batangan ya. Kalau yang perhiasan saya nggak ini, karena perhiasan sangat teman-teman kan punya selera masing-masing ya. Ini kalau yang batangan contoh ada UBS, lalu tentu saja punyanya Antam ya. Ini emas batangan, ada juga King Halim ya. Nah ini dinar Antam, lalu ada emas batangan Public Gold juga ya, ini 10 gram. Ini ada dinar
dinar dari pabrik gold, ini premium dinar dari yang punyanya Goldfather, ini premium dinar, ini dinar antam juga. Jadi emas itu banyak, ada batangan, ada juga koin dinar. Belum lagi yang emas kecil-kecil ya. Nanti di video lain juga saya akan bahas bagaimana cara atau kenapa kita harus membeli emas kecil. Nah itu nanti teman-teman bisa juga lihat contoh dari emas kecil. Banyak banget brandnya dan gramasinya. Kalau ini yang cenderung adalah yang saya perhatikan adalah emas dengan gramasi yang paling tidak 1 gram ke atas ya. Ini 1 gram, 5 gram, ini 10 gram ya. Jadi banyak. Teman-teman mau pilih yang mana juga, nah itu silakan. Tapi kembali salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah likuiditas ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya antam misalnya, dan untuk merealisasikan nilainya atau yang harus dijual, apakah ini mudah dijual atau tidak? Ya, dinar mudah dijual atau tidak? Premium dinar mudah dijual atau tidak? Public gold gimana? Ini gimana? King Halim gimana? UBS gimana? Ya. Nah ini kalau perak ya. Kalau perak pun jenisnya juga sangat banyak ya. Ini perak yang batangan ya, seperti dari Nadir, dari Turki, kemudian ada juga ini lokal punya Novita. Nah ini punya antam yang 250 gram ya. Ini megangnya banget. Lalu ini dari impor ya, dari Pertmin kalau nggak salah ini. Ya, Pertmin Swan. Kemudian kalau di emas ada dinar, maka di perak ada dirham ya. Ini perak 2,975 gram. Ini juga dinar panahan dari Serambi dirham kalau nggak salah. Nah ini juga ada dirham 5 dirham Komsa cetakan Peruri. Nah ini kalau tadi saya sempat sampaikan ada premiumnya ya. Jadi kalau misalnya harga spotnya adalah sekarang 10.000 per gram, tapi begitu dia dicetak di sini, nah ini harganya udah, kalau dirham Peruri ini bahkan udah jadi benda koleksi yang nilainya udah berlipat-lipat. Untuk mencari antamnya pun juga lumayan perlu effort, jadi nggak tersedia selalu ya di antam. Ini dirham juga, 1 dirham. Kemudian ada juga yang perak batangan lokal, ini dari Bullion Spot ya. Ini ada edisi Jakarta, edisi pertamanya. Lalu yang kedua ini Sumatera Barat ya. Ini sekitar 225-an ini per 10 gram ya. Jadi kalau kita bagi 10 berarti berapa? 22.500. Padahal kita tahu spotnya tadi sekitar 10 ribuan ya. Nah ini ada ice silver juga. Ini ice silver dari lokal juga ya. Ini tahlil, ada juga ini ice silver baru nih, lempuyang, puri lempuyang di Bali. Ini ada sholawat Ibrahimiyah. Ini sudah pernah saya review juga nih, 100 gram. Ini premiumnya pun juga, ini kalau nggak salah harganya 1, sekitar 2 juta mungkin. Malah lebih ya, karena lebih besar daripada 10 gram, jadi bisa lebih murah per gramnya. Tapi kadang ada juga pun yang besar, harganya juga lebih mahal, tergantung bagaimana di ini ya, apakah dia langka atau tidak ya, merolehnya mudah atau susah. Nah ini tadi yang saya bilang ada koin sayur atau koin generik ya, karena Canadian Maple Leaf ya, ini diproduksi setiap tahun oleh dari Kanada. Ini koin generik, tapi ada juga koin Canadian Maple Leaf yang untuk koleksi. Ini ultra high relief. Jadi ini beda. Teman-teman bisa lihat ada ketinggiannya ya. Jadi nama istilahnya adalah high relief di sini. Ini harganya udah beda sama yang ini. Kalau ini nggak high relief. Sama-sama perak, tapi harganya beda. Apalagi kalau ngomong soal koin koleksi, udah ada temanya nih. Mandalorian. Dari mana ini? Produknya mana? Saya juga lupa malah. Nggak kelihatan sih. New Way, kalau nggak salah produksinya New Way ini. $2. Nah ini harganya udah beda lagi. Kalau udah ngomong soal koleksi,
harganya sudah beda. Jadi harga spot premiumnya akan tinggi. Dinar Antam pun ini juga udah susah dicari karena sudah nggak diproduksi lagi. Jadi nilainya bahkan udah lebih tinggi dari harga pasaran emasnya sendiri ya. Udah karena kelangkaannya dia menjadi tinggi. Kalau ini Antam ini banyak banget ya. Anda beli di Antam langsung juga masih bisa ini di sini. Oke, yang ini juga udah nggak diproduksi nih. Logam mulia Antam 1 dinar ya. Produksi tahun berapa nih? 2020, 2 tahun lalu. Oke teman-teman, itu sekilas mengenai jenis-jenis perak ya, batangan ya, dan emas batangan. Ada perak koin ya, ada perak batangan untuk koleksi macam-macam. Oke, semakin bingung ya mau pilih yang mana, jadi ya silakan dipilih ya. Ini oke banget ya. Atau The Child, Grogu. Oke, kita kembali ke slide. Nah itu teman-teman beberapa jenis emas dan perak ya. Jadi ada emas batangan, dinar. Kalau perhiasan itu ada di lemari istri saya, jadi nggak saya kasih lihat ya. Lalu perak juga ada perak batangan, ada koin perak ya. Yang perhiasan juga ada. Ya. Oke, kayaknya itu aja ya. Lalu kesimpulannya apa nih? Pilih emas atau perak? Ya kalau melihat dari rata-rata kenaikan nilai tadi, seperti itu. Tapi ada satu hal lagi yang harus diingat adalah likuidasinya. Dan terutama teman-teman harus tahu apa tujuan membeli emas dan perak. Ya, emas dan perak itu hanya sebuah alat ya, untuk memenuhi tujuan. Jadi kalau teman-teman punya tujuan keuangan, memenuhi dana pensiun, dana pendidikan anak, dan akan menggunakan emas, maka suatu saat, pada saat pensiun, pada saat anak akan sekolah, itu harus dijual, direalisasikan. Nah, kapan itu terjadi, target waktunya, apakah setahun, 2 tahun, apakah 5 tahun, 10 tahun. Ya, kalau agak panjang jangka waktunya menggunakan emas batangan itu menurut saya bisa ya, bisa digunakan untuk memenuhi tujuan keuangan tersebut. Tapi kalau teman-teman nggak paham bagaimana menggunakan sebuah instrumen, lebih baik jangan masuk ke instrumen tersebut. Kalau nggak ngerti emas, jangan masuk ke emas. Kalau nggak ngerti saham, jangan masuk saham. Kalau nggak ngerti perak, jangan masuk ke perak. Tapi kalau teman-teman mau belajar, silakan ya. Kalau mau coba, silakan. Dikit-dikit dulu, jangan banyak-banyak. Terutama kalau beli emas atau perak, jangan langsung yang 100 gram. Wah. Terus tiba-tiba bulan depan mau dijual. Wow, itu udah ini banget. Harganya masih belum naik, udah mau dijual ya susah nanti. Oke, demikian dari saya. Sementara kalau ada pertanyaan atau mau diskusi, silakan feel free di komen, karena ini tidak bebas saja. Opini pribadi bukan sebuah saran keuangan. Jadi kalau teman-teman punya pendapat lain yang mungkin lebih benar, lebih oke, lebih valid, silakan di sini. Siapa tahu data saya ada salah baca, salah menyimpulkan, silakan saya di komen. Saya malah senang kalau diberi saran seperti itu ya. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berinvestasi emas dan perak.